perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Fadil Lubis dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses penyerapan dan transport lemak. Yang pertama itu ada pencernaan. Pencernaan seperti lemak. Lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase di usus kecil. Lalu yang kedua ada penyerapan. Asam lemak dan gliserol diserap oleh sel-sel usus kecil dan diubah menjadi trigliserida. Lalu yang ketiga ada pembentukan, yaitu kilomikron. Di trigliserida dikemas menjadi kilomikron partikel lemak yang dapat diangkut melalui darah. Lalu yang keempat ada transport. Kilomikron diangkut melalui darah ke hati dan jaringan lainnya. Lalu yang kelima ada hati. Hati mengolah kilomikron menjadi VLDL atau very low density lipoprotein yang kemudian diubah menjadi LDL atau low density lipoprotein, dan HDL yaitu adalah high density lipoprotein. Lalu yang keenam ada pengangkutan ke jaringan LDL. LDL mengangkut lemak ke jaringan tubuh, sedangkan HDL mengangkut lemak dari jaringan ke hati untuk diolah dan dibuang. Lalu selanjutnya ada beta oksidasi asam lemak. Beta oksidasi asam lemak ini adalah proses metabolisme yang memecah asam lemak menjadi asetil-CoA yang kemudian dapat digunakan dalam siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi. Prosesnya ini terjadi dalam mitokondria dan melibatkan beberapa proses. Yang pertama ada asam lemak. Asam lemak ini diaktifkan menjadi asil-CoA. Lalu yang kedua ada asil-CoA yang diubah menjadi asil karnitin untuk masuk ke mitokondria. Lalu selanjutnya yang ketiga ada asil karnitin. Asil karnitin diubah kembali menjadi asil-CoA di dalam mitokondria. Lalu yang keempat ada asil-CoA yang menjalani beta oksidasi, yaitu proses yang memecah rantai asam lemak menjadi asetil-CoA melalui beberapa reaksi enzimatik. Lalu hasil akhir dari beta oksidasi ini adalah asetil-CoA yang proses ini sangat penting untuk menghasilkan energi dari lemak yang ada di dalam tubuh. Lalu selanjutnya ada proses biosintesis lipid. Proses biosintesis lipid ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak adalah proses pembentukan asam lemak dari asetil-CoA yang dikatalis menggunakan enzim fatty acid sintase. Proses ini terjadi dalam sitoplasma dan menghasilkan asam lemak palmitat atau C16 sebagai produk utama. Lalu yang kedua ada sintesis triasilgliserol, yaitu adalah proses pembentukan triasilgliserol dari asam lemak dan gliserol 3-fosfat yang dikatalis menggunakan enzim asiltransferase. Nah, proses ini terjadi di dalam endoplasma retikulum dan menghasilkan triasilgliserol yang sebagai sumber energi yang dapat disimpan di dalam tubuh. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah sintesis fosfolipid. Sintesis fosfolipid ini
adalah proses pembentukan fosfolipid dari asam lemak seperti gliserol 3-fosfat dan kepala polar seperti kolin atau etanolamin yang dikataliskan menggunakan enzim fosfolipid sintase. Proses ini terjadi dalam endoplasma retikulum dan menghasilkan fosfolipid sebagai komponen utama di dalam membran sel. Lalu selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah sintesis kolesterol dan steroid. Sintesis kolesterol ini adalah proses pembentukan kolesterol dari asetil-CoA melalui reaksi enzimatik. Nah, enzim yang digunakan di sini ada HMG-CoA atau reduktase. Kolesterol kemudian dapat diubah menjadi steroid lainnya seperti hormon steroid yang dikatalis menggunakan enzim steroid sintase. Lalu proses ini terjadi dalam endoplasma retikulum dan mitokondria. Baiklah, sampai sinilah penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.